Ini kita dihadang ini. Berhenti. Terus maunya apa? Mau apa, Cel? Mauku kamu akan saya habisin di sini. Selama kalian itu masih mengikuti dan membantu Bu Idris, kita tetap akan menyelesaikan. Oh, jadi dia dendam sama ini, dia dendam. Dendam nyipelet. Dendam karena itu kemarin itu ya kan, dari dulu yang mematahkan kelingkingnya Habibie kan ini juga. Dia kan terus cari masalah sama kita. Berarti dia ini terus memantau pergerakan kita. Kalau ada celah, dia ini pengen ngajar kita gitu ya. Gimana, Cel? Hah? Allah Akbar. Astagfirullah ya Allah. Hati-hati Gus, kekuatannya si Boncel ini kayaknya semakin kuat Gus. Licik mereka. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاح
حسنانا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر لنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Selamat malam saudaraku para pecinta-pecinta Gio atau Gio Mania dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang susah semoga Allah angkat kesusahannya, yang gelisah semoga Allah angkat kegelisahannya. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan Allah gampangkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, alhamdulillah malam hari ini kita bertempur mati-matian ya, sampai berdarah-darah. Alhamdulillah Ustadz Yudi, Gus Adam, Tafsir, Umi semuanya selamat, dalam keadaan selamat, sehat. Bahkan tadi terkena racun yang sangat mematikan, racunnya dari nenek Suro Abang. Luar biasa ini, Nyi Suro Abang atau nenek Suro Abang atau Simbah Suro Abang, gurunya Ki Boncel ini luar biasa mematikan. Bahkan saya sempat mental terkena pukulan dia. Beberapa kali pukulan-pukulan saya sempat ditangkis oleh dia, luar biasa. Ini nggak bisa dianggap remeh ini saudaraku. Ya, nenek Suro Abang ini luar biasa. Alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan bagi kita semua. Dan saat ini nenek Suro Abang terluka parah. Ya, kita informasikan di sini, kita tetap rekod di sini. Kalau perlu ditayangkan ya Gon. Ya, Gus, ini nanti kita sekarang sudah berhasil. Kita sekarang mau pulang ini. Informasi buat saudara-saudaraku, bagi teman-temanku yang mempunyai putra-putri. Anak ini bisa membahagiakan kedua orang tua di dunia, juga bisa membahagiakan orang tua di akhirat, bisa menyengsarakan orang tua di dunia, juga bisa menyengsarakan orang tuanya di akhirat. Oleh karena itu, hati-hati dan waspada dalam mendidik anak. Banyak sekali putra-putri kita yang terjebak dalam narkobanya, apalagi muda-mudi, terjebak dalam narkotikanya, terjebak dalam mabuknya, terjebak dalam zinanya, terjebak dalam maksiat-maksiatnya. Jangan sampai saudaraku ya. Apalagi ayahnya seorang tokoh agama, ibunya seorang tokoh agama. Kalau anaknya terjebak di dalam dunia hitam seperti itu, belum lagi terjebak di dalam kesesatan-kesesatan, aliran-aliran, ajaran sesat, dukun dan lain sebagainya, otomatis mencoreng nama baik orang tuanya di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Naudzubillah, amit-amit, naudzubillah min dzalik. Oleh karena solusinya gimana? Tidak ada solusi lain kecuali kita menitipkan anak kita, putra-putri kita di pondok-pondok pesantren. Dan alhamdulillah di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, membuka pendaftaran siswa baru.
yang jelas ya, yang jelas di situ programnya sudah jelas, tidak keluar dari syariat ya. Madhabnya madhab Syafi'i, Asy'ari, Maturidiyah, sudah ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya sudah jelas, dan programnya ada 3. Yang pertama adalah tahfidzul Quran, itu. Yang kedua adalah tafaqquh, dan yang ketiga adalah ilmu hikmah. Program yang pertama tahfidzul Quran adalah menghafal Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang hafal Al-Quran adalah keluarganya Allah. Saudaraku, di sini biayanya bagaimana, Gus? Biayanya, saudaraku, cuma di awal. Untuk apa? Untuk beli seragam, untuk beli buku, kitab dan lain sebagainya, kasur dan lain sebagainya, lemari dan lain sebagainya. Itu aja di awal. Ya, enggak sampai 2 juta, paling 1 juta berapa gitu, sekitar itu. Dan untuk selanjutnya itu gratis ya, Mi ya? Gratis. Gratis tiap bulannya, gratis. Ibaratnya saya dan Umi makan ayam, ya mereka harus makan ayam, Mi. Kita makan kambing, makan enak, mereka harus makan kambing. Kalau kita makan tempe, tahu tempe, ya mereka makan tahu tempe, kan gitu. Jadi kira-kira seperti informasi pertama, sahabat ya. Monggo sebelum kita menyesal anak didik kita itu terjebak ke dalam kemaksiatan, kemusyrikan dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pertama-tama silakan komen ya yang ingin mendaftarkan. Bagaimana caranya, Gus? Menghubungi nomor admin ya di +62813333227776. Dan ini penting sekali buat saudara-saudaraku yang saat ini di luar negeri nih ya, yang kerja di luar negeri, yang di Taiwan, di Hong Kong, Makau dan lain sebagainya, Saudi. Anaknya nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang dedek, kita nggak tahu terjebak dalam dosa. Ayo rayu ojo supaya mau mondok belajar ilmu agama. Loh Gus, nanti gimana nasib? Nanti gimana nasib anakku kalau cuma mondok aja? Sahabat, banyak kiai-kiai besar ya yang santri bisa sukses kok. Dan kita nggak membandingkan, dan juga banyak yang gelarnya S1, S2 itu belum bisa dikatakan sukses, masih bekerja keras. Itu namanya apa? Keberkahan, saudaraku. Loh, saya bisa jadi seperti ini, saya dulu santri loh. Tapi nggak kalah dengan S1, S2. Ini bukan sombong, buat motivasi jenengan. Banyak mereka yang sukses. Gus Dur siapa? Jadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Beliau dulu santri. Jadi insya Allah di pondok kami itu mendidik manajemen yang betul-betul tidak kalah dengan kehidupan yang saat ini terjadi, era milenial saat ini, saudaraku ya. Itu informasi yang pertama. Mungkin Umi ada yang mau sampaikan nih. Ngikut aja. Ngikut kemana? Iya. Pulang kita? Ya. Sebelum pulang, saya tuh heran. Ya. Padahal saya lihat si nenek ini sakti sekali. Kok bisa-bisanya? Nenek Surah ini. Iya. Tapi setelah kita perang habis-habisan dengan nenek Surah ini, kita dapat sesuatu yang luar biasa loh, Mi. Dapat apa itu? Mustika Ahmar namanya. Masya Allah, ini malam-malam yang benar-benar keramat sekali menurut aku. Saya Abang, nggak ikut masalahnya. Bang, bisa diperlihatkan Mustika Ahmar yang ditelan tadi, Bang? Dapatnya gimana dan dari mana? Ya, tadi itu mereka itu terkena racun. Mereka terkena racun daripada nenek. Mereka terkena racun dari nenek Surah yang mematikan. Mereka terkena racun dari nenek Surah yang mematikan. Terus? Hanya satu-satunya obatnya, isyarah. Isyarah, Bang Radit, satu-satunya obatnya, yaitu apa? Mustika Ahmar namanya. Masya Allah. Berarti penangkal racun. Penangkal racun. Dan ternyata faedahnya luar biasa. Bang, tadi ditemui oleh sosok yang misterius kan? Saya dijelaskan fadilah daripada Mustika Ahmar itu. Kok jadi Buat penasaran jaga saya? diri, buat kewibawaan, buat usaha, buat mencari jodoh, buat mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dalam tubuh. Berarti ini juga yang serjodoh kayak Kak Yudi nih, Ustadz Yudi ini nggak laku-laku. Ngece Cak Yud. Laku, ini kebetulan kalau gitu. Tadi Cak Yudi kok termenung aja ya. Gak tahu Ada apa? apa jangan-jangan putus cinta. Kok kayak jenengan tak sawang wajahnya, kok kayak apa ya? Kayak sedih gitu.
kurang kasih sayang, Kurang kasih sayang nih, masya Allah. jarang dibelai. Jangan dibelai. Jangan dibelai nih sahabat. Ya apa ini? Ya Allah. Nanti di Belai Haidar mau apa enggak? Aku kenapa ya Mi ya? Ketika barusan melihat Ustadz Yudi ini kok teratapan hatiku ya. Makanya itu. Kayak akan terjadi sesuatu gitu loh Saya lihat kepada beliau itu. Saya lihat itu dari tadi kok diem aja. Iya kok diem aja padahal udah sembuh. Biasanya itu ngecepret itu, ngecaprak ya kalau bahasanya orang Sunda itu yang apa? Orang Cirebon yang caprak gitu. Mana? Kok jadi penasaran aku seperti apa? Iya, mana Bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sahabat. Masya Allah. Subhanallah. Siapa yang bisa memiliki ini? Yang bisa memiliki ini adalah orang yang hatinya bersih. Orang yang betul-betul membutuhkan. Dan ini kita, Bang Radit sama saya, pengen sekali punya masjid yang berada di luar gunung, maksudnya di tengah-tengah kota. Itu impi Bang Radit, Bang sampaikan. Sebelum kita wafat, Bang, ya enggak? Sampaikan Bang tadi. Sampaikan di ada channelnya sangkut Gus Idris pautnya? Family. Tadi diceritakan sesuatu yang sangat mengharukan, Mi. Sampaikan Bang. Pengen tadi amanah dari tak terlihat itu, katanya kita harus bantu, kita harus punya tempat ibadah, masjid di lingkungan orang banyak. Ya, di pusat kota lain. Gitu. Tapi takut kita enggak bisa, takutnya kita udah dipanggil sama Sang Pencipta. Mumpung kita diberikan kesempatan masih hidup, kita dapat amanah untuk membangun masjid lagi di tengah-tengah keramaian, berarti di tengah-tengah kota. Insya Allah niat yang baik. Yang penting kita ada niat, Allah pasti ijabah. Menurut saya seperti itu. Jadi kita semua jangan berkecil hati bahwa Allah tuh maha kaya. Dari mana rezekinya biar Allah yang mengatur. Apakah ini ada sangkut pautannya dengan niat itu tadi? Bagaimana? Apakah ini ada sangkut pautannya dengan niat yang Bang Radit sama Gus ingin mendirikan masjid tadi di tengah-tengah kota yang mana mudah dijangkau oleh orang banyak. Sedang di pesantren kita memang sudah ada masjid, tapi kan di pelosok. Jadi susah untuk dijangkau oleh orang-orang, terutama orang-orang yang sibuk dengan kerja, tiap hari kerja. Apakah ini ada sangkut pautannya? Wallahu a'lam ya. Jadi ini Sepertinya iya. buat nambah-nambah biar nanti kita bisa bangun masjid. Nah, ini. Berarti kalau gitu Bang, dengan niat ini tadi kita bermula dari tanah. Maka siapapun, menurut saya ini persepsi saya, nggak tahu kalau salah, mohon diluruskan ya. Kalau niatnya itu untuk masjid, maka yang awal adalah tanah. Barang siapa yang di situ mau ikut andil untuk membeli tanah untuk masjid itu, berarti berlomba-lomba. Karena tanah yang dibuat masjid ini, selagi masjid itu berdiri, maka pahalanya akan terus mengalir selagi ada orang yang beribadah di situ kepada kita. Apakah begitu? Kalau memang salah, ayo diluruskan. Kalau menurut aku, persepsi aku seperti itu. Karena masjid ini adalah rumah Allah. Sedang Nabi Muhammad aja dakwahnya dari masjid ke masjid. Bangun masjid itu harus pakai apa? Satu adalah niat. Dua pasti pakai harta. Harta itu Uang uang berapa lembar? banyak. Uang itu Bang, kita banyak pasti. Karena apa? Butuh semen, butuh Saya nggak punya besi. uang, cuma punya ini. Berarti Bang, dengan ini siapa tahu banyak membutuhkan dan mereka punya uang. Oh, Jadi berarti tukar uang 1 lembar gitu. Apa iya. gimana? Gimana ya jelasinnya ya? 1 lembar. 1 lembar tapi $100. Apa itu dolar? Atau uang.
Mata ini. Mata itu. Mata uang. Ini mau, ini jual juga. Oh jangan, Oh, jangan. Ginjal aja. ginjal itu apa? Berarti gini aja menurut saya, di saat Allah memberikan amanah ini pelantaran siapa katanya Bang Radit tadi, dengan tangan Gus sama Bang Radit, pasti Allah menggerakkan hati hamba-hambanya, yang mana Allah sendirilah yang tahu siapa yang akan terketuk hatinya untuk ikut andil dalam sayembara untuk mendirikan masjid ini. Maka dialah yang ingin memiliki ini, benda ini, mustika ini, maka itulah yang dipilih oleh Allah untuk ikut andil mendirikan rumah Allah ini. Niatnya jangan untuk mustika ini, tapi niatnya untuk sodako, pembangunan masjid. Jadi sodakotin jariatin tidak akan pernah putus amal kalian walaupun di akhirat, sampai liang kubur sampai akhirat nanti. Berarti kalau ini udah ada yang berminat, aku akan cek di admin ya. Pasti pelantaran admin sahabat, karena Umi yang mantau. Kita langsung secepatnya cari tanah di mana posisi yang akan kita dirikan. Tapi cuma 2, gak cukup. Cari lagi. Tadi katanya Cari uang lagi. banyak, harus banyak uang. Bang, 2 ini kita lihat dulu, bener-bener enggak. Kita 2 ini dulu Bang. Saya akan lihat responnya di admin. Kalau udah ada chat di admin niatnya untuk masjid, maka kita ikhtiar lagi kepada Allah Bang. Siapa yang mau? Jangan diragukan. Hamba Allah yang dermawan itu banyak Hamba Bang. Allah itu mana? Ini kan cuma berapa orang mau beli ini? Nih Bang, tak lihatin di sini Bang. Hamba Allah yang dermawan itu Bang. Saya yakin di sini saya akan buka chat di nomor admin kita 0813-4 kali 22776. Aku bilang kemana? Situ kamera. Itu cuma cahaya. Dengan cahaya itu bisa dilihat orang banyak. Oh, sini. Ya. Aku bilang. Oh, mau. Mau. Tukar. Buat bangun apa? Masjid. Mau. Gitu. Ya. Nanti lihat orang. Lihat orang. Oh, itu. cahaya ini lihat orang. Mau ambil. Tapi tukar Uang. buat bangun masjid. Nih. 2, mana 1? 2. Ya. Terus orangnya datang ke pondok. Jangan, nggak usah. Kasihan kan kalau dari luar negeri datang ke pondok, mereka Chat masih itu butuh apa? waktu. Apa lewat gini nih. Oh ini. Ini Umi yang pegang nih Bang. Oh, Jadi walaupun nggak harus datang pondok, Umi bisa komunikasi melalui ini Bang. gimana caranya bilangin? Caranya chat admin. Chat nomor admin. Chat nomor admin yuk. Di 081 3-nya 4 kali 22776. Untuk luar negeri plus 628133332277. Gus, apalagi ini katanya ini kalau orang yang berpangkat tinggi bagus. Biar naik tangga. Apa itu hasilnya? Naik tangga. Berarti untuk kewibawaan. Iya, maksudnya Untuk naik tangga itu. jabatan. Ya naik kayak raja apa namanya? Naik Ya. pangkat. Ya mungkin gitu. Ini bagus ini. Yang susah-susah ngelamar kerja nggak terima ya. Iya. Tapi jangan dihilangkan Allahnya. Tetap Allah ini cuma wasilah. Tapi nanti kalau ada bilangnya, doakan ya. Iya, didoakan Khusus. lantaran Allah. Apalagi yang doakan beliau pasti Nanti dijabah. ini kasih tempat Mm-mm. wadah. Yang bagus. Jadi doakan kita sahabat-sahabat netizen dengan niat untuk mendirikan rumah Allah ini, pelantaran ini semua, pelantaran apa Bi? Coba Bi. Masya Allah mustika ini. Dulu, ini Umi sedikit cerita ya, boleh ya? Boleh. Dulu waktu awal kita mendirikan masjid itu sahabat, uang 1% pun kita tidak punya. Uang 1% pun kita tidak punya. Karena dengan niat itu tadi, bismillah di bulan Maulid, kita hanya menancapkan di situ ada batu. Selebihnya Allah yang ngatur. Dalam jangka 1 tahun, karena adanya sahabat-sahabat netizen yang selalu ikut memantau bagaimana dari awal berdirinya masjid itu, dari kita menancapkan batu di situ dengan hanya modal bismillah, modal tawakal kepada Allah, modal niat. Allah gerakkan sahabat-sahabat. Maka dari itu, ini niat kita membangun masjid yang kedua. Jangan disimpan sendiri.
niat yang baik itu harus disampaikan. Biar Allah yang mengatur bahwa kita hidup tidak sendiri. Mana, Bang? Ini niat yang disampaikan oleh beliau. Dan ini adalah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Betul nggak, Bi? Kalau kemarin kita niat untuk mendirikan masjid, awal mula kita menaruh batu itu adalah bulan Maulid. Dan sekarang adalah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Doakan Muharram yang akan datang tahun depan, masjid ini sudah berdiri kokoh. Amin. Walaupun sekarang ini hanyalah niat, biarkan Allah yang menentukan niat yang baik. Allah tidak akan tunda-tunda, insya Allah. Ayo kita berlomba-lomba, kita wujudkan niat untuk mendirikan masjid di tengah-tengah kota agar mudah dijangkau oleh semua kalangan. Tidak terkecuali orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin sibuk dengan ingin datang ke pondok kita karena kesulitan. Ayo kita gotong bareng-bareng. Seberat apapun, habis berapapun, kalau kita tanggung bersama, maka tidak akan pernah dirasa itu berat. Doakan kita semua sahabatku, juga ayo kita semua berlomba-lomba mumpung kita masih diberi kesempatan sama Allah. Tidak bisa langsung dengan datang ke pondok, bisa langsung chat di nomor admin kita 081 3-nya 4 kali 22776. Insya Allah Umi selama niat untuk mendirikan masjid ini, admin akan Umi pantau sendiri. Jadi Umi ingin lebih dekat lagi dengan sahabat-sahabat Gio khususnya. Ayo wujudkan bersama. Dan tentunya jelas ya, apa yang sahabat-sahabat Gio ini sedekahkan sudah berbentuk masjid jelas, ada. Alhamdulillah. Dan tentunya ada. Dan itu hanya dalam jangka 1 tahun, lebih sedikit sahabat. Bulan Maulid ke bulan Maulid sudah berdiri kokoh Masjid Thoriqul Jannah yang pertama. Doakan di bulan Muharram ini niat yang baik. Tahun depan bulan Muharram udah berdiri kokoh rumah Allah. Bentar, jangan kemana-mana. Umi, Udah ngantuk ini Bang, sudah bentar. ngantuk. 1 detik. Ya, cepat ya. Tunggu. Ada apa lagi? Gak tahu, udah ngantuk banget capek ini. Ngantuk. Sahabatku, beliau siang, pagi, malam, sore berjuang. Mereka semua tim hanya demi apa? Demi mewujudkan mimpi yang begitu mulia menurut saya ya. Apa? Kenapa katanya? Mumpung sebelum Allah memanggil kita. Setidaknya semoga di saat Allah memanggil kita itu kita membawa bekal. Bekal apa? Kita lahir tidak membawa apa-apa. Bukan apa-apa yang kita bawa nanti di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ini di rumah sudah banyak yang menunggu umat malam Jumat ini ya. Sabar ya, sabar, harus sehat. Ada apa Bang? Bawa apa itu? Tempatnya. Allah. Tempatnya. Tempatnya apa Ini, itu? Katanya dikasih. Duh. Tempatnya ini. Mana? Enggak Ini. Mana? Oh, ini mungkin. Iya, tempatnya. Oh, Masya Allah, cantik Bukanya sekali. mana? Bukanya mana? Bah, ini bisa ditaruh di tempat usaha ini. Oh, cantik ini sahabat. Terus tutup gini. Berarti harus ini ini satu. bisa ditaruh di tempat usaha. Ini satunya Mi. Takut hilang katanya. Bisa ditaruh di kantor. Oh, takut hilang, Masya Allah. Dapat dari mana, Bang? Itu kasih tadi situ. Takut hilang. Oh. Bagus kan sahabatnya, dikirim pas ininya ini kalau ada yang mau. Cantik kan? Plus wadahnya ya. Dan ini hanya bisa didapatkan di nomor admin kita 081 3-nya 4 kali 22776. Umi yang akan balas chatnya. Oke. Mungkin Ya. dilanjut. Yuk. Kita langsung aja ya. Ya sudah, ini ada mobil 1 sama sepeda motor 2. ya? Iya. Ayo. Bagus ya. Siapa yang mau naik mobil? Yang mau bawa motornya siapa? Jangan nanti hilang, kasihan yang udah membutuhkan itu. Kok berminyak? Tuh. Ayo Bang. Sudah hampir setengah jam kita ngobrol di sini. Ayo. Masukin mana? Udah. Takut hilang karena ini benda bagus, mustika bagus buat bisnis dan usaha. Ayo, udah, ayo, berdiri. Aduh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa naik motor aja guys Sama naik motor. Iya, naik motor saya. Kalau bisa jangan pisah-pisah. Jangan pisah-pisah. Kenapa harus pisah-pisah? Ya kan nggak bisa, gimana? Ya udah, kameramen dikawal aja naik motor ya. Ya. Saya kok perasaan kayak nggak enak ya. Saya ikut naik motor aja udah.
Oh, yakin Gus? Iya, saya pengen naik motor sih. Aku berempat aja, Gus. Pengen merasakan yang udara-udara berarti malam. semuanya naik motor aja dikawal ya Cak Yudi ya. Iya. Cak Yudi dikawal semua ya. Bang Radit. Ada motor 2 itu. Ada 2, Mi. Ada 2 motor. Hati-hati Iya, saya pengen merasakan angin malam. sama Allah. Bang Radit ketawanya kok kayak nggak enak banget sih bang. Jangan ngantuk lo ya yang bawa motor ya. Yang nyetir jangan ngantuk. Ya udah. Ya udah. Kalau ada apa-apa langsung di kamera ikut ya. Kalau ada apa-apa di jalan, Ya. kalau ada apa-apa jalan direkam langsung ya. Karena firasat saya kurang enak. Tapi bismillah lah, apapun itu qadarullah, apapun takdir Allah, Apa sih? Jangan gitu. kita harus melewati proses takdir Allah, apapun itu yang terjadi kita pasrahkan sama Allah, kita punya Allah. Jangan pesan-pesan menakut-nakuti gitu lah, Gus. lah, Saya Bi. cuma ingin Aman. Tadi itu merasakan angin malam ini. deg-degan aja. Aman lah pasti. Yakin kalian aman? Yakin. Saya cuma pengen merasakan angin malam. Apa aku naik motor aja Mi? Janganlah. Gimana Cak Yudi Saya apa? udah nunggu. Saya aja naik motor, Gus. Gusnya Bener. dingin ya. Gak apa-apa sih, aku kok ada perasaan gak enak aja Yud. Ah, tenang aja sama. Di pondok Sama banyak yakin, tempat kayak juga. kurang sehat gitu sampean. Yakin Gus. Kan ada Gus Adam ya. Ya udah wis, ayo Mi. Ya saya nemenin Ustaz Tenang Yudi. aja. Ya udah. Ayo matikan dulu kameramannya ya. Oke. Hidupin kon kamera kon. Itu ada bocel itu. Ini kita dihadang ini. Berhenti. Kita dihadang ini. Lo bocel, kita udah Astagfirullah. mau pulang capek-capek ini kita dihadang sahabat. Astagfirullah ini. Nggak ada berhentinya ini anak. Aduh gimana ini? Kalian ngapain muncul lagi di sini? Kita masih belum selesai. Nah terus? Urusan kita masih belum selesai. Kalian mau kemana? Nah, mau pulang lah capek. Oh capek, sama saya juga capek. Ngapain bawa nenek ini? Ada runting ini. Kita mulai tadi sudah nunggu di sini. Terus? Dia berarti nyegat ini. Cel. Oh berarti kita berarti dia menghadang. Terus maunya apa? Mau apa Cel? Mauku kamu akan saya habisin di sini. Duh, habisin. Nggak ada capek-capeknya Ustaz. Oh nggak ada. Selama kalian itu masih mengikuti dan membantu Gus Idris, kita tetap akan menyelesaikan. Oh jadi dia dendam sama ini, dia dendam. Dendam nyipelet. Dendam karena itu kemarin itu ya kan dari dulu yang mematahkan Apa? kelingkingnya Habibie kan ini juga kan. Oh. Dia kan terus cari masalah sama kita. Berarti dia itu terus memantau pergerakan kita. Mm-mm. Jikalau ada celah, Mm-mm. dia ini pengen ngajar kita gitu ya. Ya kamu ngomong Cari jangan- celah biar kita. nggak dingin Siap, Ustaz. ya. Berarti dia si bocel ini berarti sudah jelas-jelas ingin balas dendam dan terus memantau kita ini. Ya Memantau kita, kita dingin. mengikuti Kemanapun, pergerakan dimanapun kegiatan kalian, kita tetap memantau. Udahlah, kamu nggak usah Dan kita tetap akan mengikuti dan kita akan selalu menghadang kalian. Sudah jelas ya sahabat. Dia akan terus mengikuti kita, pergerakan kita, cari kesalahan kita di mana. Dan entahlah niat dia ini apa sebenarnya nggak Saya tahu. tidak akan membiarkan kalian main tipu-tipu dengan modus penjualan apa itu. Penipuan itu. udahlah nggak usah ngurus itu apa yang kalau kamu minta uang ngomong aja nggak Oh, usah saya nggak butuh uang. terus Saya nggak Kamu apa-apa, maunya sudah apa, banyak. Cel? Hentikan kegiatan itu. Yang mau bangun masjid, mau bangun pesantren, apa masih kurang? Kan pesantrennya sudah besar. oh, udah kurang Ngapain masih perlu-perlu? Ini kan wilayah kita. manusia tuh nggak pernah puas dengan apa yang didapatkan dia selalu kurang termasuk kalian ini kan masih mencari sesuatu yang kita miliki ya, ya kan? Betul, Bos, betul. Tahu nggak kegiatan kalian ini adalah mengganggu aktivitas kami semua di sini. Lah, dalam segi ganggunya apa, dalam Cel? apa ini? Semuanya Seharusnya kita dong dengan yang di semakin sini diganggu. aktifnya si Sedangkan Idris di itu sini dengan kita udah anak mau buahnya. pulang. Semua teman-teman saya sedang merasa terganggu. Udahlah dengan kalian dia. tobat aja nggak usah apa sih bawa Apa tobat nenek. itu? Tobat aja kembali ke jalan yang benar. Nah, Apa saya di sini salah? ini terlalu Ya, nggak kelamaan, saya salah. udah capek Ustaz. Sikat aja udah. Kamu nggak salah, kamu ruwet. Ayo. Bir, ajar Bir. Si bocil tuh Bir. Kamu ini maunya apa sih, Cel?
hentikan. Kalian akan bisa pulang dari sini sebelum kalian menghentikan. Saya cuma mau kalian berhenti mendukung kegiatan si Idris itu. Munafik dia itu. Dia cuma punya kedok, berjualan ini, berjualan itu untuk membangun ini, membangun itu, menipu. Itu jelas-jelas menipu. Paham? Terus mau gimana, Cel? Sir. Jangan sentuh saya. Bangun, Cil. Bangun. Jangan sampai kalah. Kamu juga, kalau mau juga sekalian aku habisi. Kamu harus balas kekalahanmu kemarin. Siap. Ayo, Cel. Kita buktikan, Cel ya. Oke. Kita buktikan, Cel. Siap, Cel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu saya seberapa besar kekuatanmu. Allahu Akbar. Enggak apa-apa, Sir. Ayo siapa lagi? Ayo tadi yang aku startmu itu suruh maju sini. Saya habisin sekalian. Gak usah lawan mereka, lawan aku dulu, Cel. Betul kamu sudah kalah tadi. Belum, Cel, aku masih kuat, Cel. Oh masih kurang. Oke. Hati-hati, Sir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini bikin ulah lagi. Saya capek ngeladenimu loh. Kamu tadi udah Saya kalah. juga capek dengan kegiatanmu tahu. Kamu tadi udah kalah sama saya, masih belum selesai aja ini permasalahan. Gak ada kapoknya. Masih kuat kan? Kalau nggak kuat mundur dulu. Ini anak nggak ada capek-capeknya. Astagfirullah ya Allah. Dia berlindung di balik apa? Punggung si nenek peot itu ya. Bocel. Kawan aku Cel, biar cepet kelar urusan Cel. Astagfirullah. Hati-hati, Gus. Kawan aku Cel, cepet. Udah gatel ini aku. Ya Allah. Kamu diam nenek peot. Ayo maju. Awas, hati-hati, Gus. Hati-hati, Gus Adam. Ya Allah. Gus, hati-hati, Gus Adam. Ayo maju. Serang. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Gus Adam. Astagfirullah ya Allah. Hati-hati, Gus. Kekuatannya si Boncel ini kayaknya semakin kuat, Gus. Awas, Gus. Astagfirullahaladzim. Dia mainnya curang. Gus, gak apa-apa, Gus Adam. Apa-apaan bocel? Licik kamu, wey. Kurang ajar. Ayo siapa lagi? Dia licik dia. Jadi kita harus susun strategi. Kamu masih kuat nggak? Masih kuat nggak? Bantu saya. Insyaallah. Oh keroyokan. Insyaallah bisa, Loh, Gus. kamu berlindung di balik nenek peot itu. Saya minta bantuan kok nggak boleh. Ini kesalahan kita ini. Oke, Gus. Ini, Gus. Kita nggak bawa pegangan apa-apa dikarenakan kita kan tujuannya mau pulang ke pondok. Kita udah ditaruh di mobil semua. Oh iya, untuk Semuanya udah dibawa Gusnya. liontin semua tasbih Al-Mukarramah dan liontin Muharram sama apa tadi? Mustika apa? Mustika apa? Arham. Ya apa sih? Lupa juga. Iya itu. Iya, Semua intinya dia itu ada dah. di mobil. Jadi kita pure nggak ada pegangan apa-apa ini loh. Kantong saya kosong. Dia berani-beraninya ketika menyerang kita. Ketika lengah. Ya. Usah berumusi. Ayo semua kalian tiga-tiganya maju. Akan ku habis kalian. Ayo maju. Ayo Cel, ready ini. Mana teman satunya? Ayo tiga-tiganya maju. Kamu backup saya dari belakang.
Ayo. Kamu diam di situ Nenek Peot. Ikut campur aja kamu itu. Kalau sama bocel aja udah kelar dari tadi ini. Kamu minta bantuan nenek-nenek. Ayo keluarkan semua. That's it. Apa saya bilang? Kurang ajar nenek itu emang. Apa saya bilang kan? Gus Adam, hati-hati Gus. Astagfirullahaladzim. Ustad, ini gimana Ustad? Nenek itu kurang ajar Ustaz. Licik mereka. Hati-hati Ustad. Astagfirullahaladzim. Ayo kita. Ustad, hati-hati. Ini bos-bosnya ini bahaya bosnya nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Saya kan. Ustad. Ikut saya kamu. Gus, Yudi. Ustaz, Gus. Ustaz dia ambil. Gus. Tolongin Gus. Gus Adam. Astagfirullahaladzim. Tolongin Gus. Gus Adam, ini gimana Gus? Gus Adam. Gus. Telepon kakak saya, telepon. Telepon Gus Idris, Gus. Lapor ke gurumu. Kita telepon Gus. Sekarang juga kamu. Allah. Ustaz Yudi. Sampai kapanpun dia kagak bisa pulang. Laporkan. Ustad Yudi. Mati kalian. Ini gimana ini Gus? Gus Adam. Gus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gus. Gus. Ini Ustad Yudi. Gus. Laporkan ke gurumu. Ustaz. Ya Allah. Ini gimana ini, kasihan Ustad ini. Gus. Astagfirullah. Ya Allah. Not bantuin Gusnya dulu, Gus. Itu Ustad Yudi. Loh, Ya Allah. Ustad Yudi mana? Ya Allah, Ustaz. Loh, Ini bantuin aja dulu. Ustad Yudi gak Kita ada. bantuin Gus Adam dulu. Astagfirullahaladzim. Gus. Gus. Gus Adam. Gus. Gus. Ya Allah. Gusnya mungkin Gon. Gus Adam. Gus. Gimana Ustad Yudi ini gak ada. Kenapa? Ustad Yudi gak ada. Lah kok bisa? Lah itu saya juga Diambil heran sama si ini. Boncil sama gurunya, Gus. Tadi di situ tiba-tiba menghilang. Ya Allah. Aduh, dada saya Gimana sakit. ini? Aduh, dada saya sakit. Aduh, gimana ini, Gus? Ini kesalahan kita karena nggak bawa pegangan. Ya soalnya kan kita niatnya udah. Kamu udah emang mau telepon pulang. Gus Idris? Belum Gus. Telepon dulu. Aduh, dada saya sakit, Gon. Terus ini gimana? Kita live ini. Kita cari. Kita nggak usah pulang, ya. Kita cari sampai ketemu. Kita cari si bocel kurang ngejar itu sama Nenek Peot. Ayo. Astagfirullahaladzim. Aduh, dada saya sakit banget. Yaudah kita berangkat. Aduh, kita cari. Cepet. Kamu juga hubungin langsung Gus Idris ya. Betul. Ini gimana? Cepet kamu cari, Gon. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini Sir, tadi larinya ke sana Sir. Ya, ayo cepetan. Apa ini? Ini dimatiin dulu gak apa-apa, kita telepon Gusnya. Kita berangkat. Ayo, Naik motor dulu. cepet berangkat. Aduh. Ayo, naik sepeda. Ayo Gus. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa,
Karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Kita semua Geomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Geomania. Jayalah jaya Geomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Geomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana